Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Agustian dengan NIM 24416255201145. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau project atau mini project yang saya buat, yaitu menginput sebuah data terhadap sebuah form, lalu datanya disimpan ke sebuah database atau MySQL database mengenai insert dan select untuk memenuhi tugas pemrograman web yang saya kerjakan. Oke. Langsung saja aplikasi atau tools yang akan digunakan antara lain adalah Exam ataupun Laragon yang umum ya. Mungkin ada yang lain, silahkan digunakan senyaman mungkin. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Exam untuk merannya di localhost. Lalu ada VS Code untuk tempat kita mengkodenya. Lalu ada browser, di antara lain ada Chrome, Edge atau Firefox sesuai selera masing-masing aja ya. Oke, untuk pertama kita akan membuka exam kita. Lalu kita akan merun Apache dan si MySQL-nya. Nah, kemudian kita langsung saja buka si PHP MyAdmin melalui exam tersebut. Stepnya antara lain adalah membuat database, lalu membuat tabel, lalu membuat form input dan tampilan datanya. Oke, yang pertama membuat database. Di sini saya sudah membuat sebuah database bernama IF dan NIM saya. Lalu di dalamnya ada sebuah tabel yang sudah saya buat dengan input ID, dengan kolom ID, username, email, dan passwordnya. Ya, ini strukturnya ya. Nah, bagaimana cara membuat database-nya itu? Kita langsung saja contohin. Kita ke new, lalu masukin nama database yang akan kita buat. Ya, setelah ya, dibuat, kita bisa buat tabel di dalam database untuk menampung data input yang akan kita buat ya. Nah, untuk membuat tabel selanjutnya di sini saya contohnya user. Kita buka sebuah gerbang atau buka kurung, lalu kita masukin nama kolomnya, misalnya kolom seperti yang tadi, id, ada user dengan ini varchar, ini kita set 50 saja. Lalu ada email, password dengan tipe data varchar 50. Nah, mungkin kalau kita bisa tambahin not 0 agar datanya tidak kosong ya. Oke, setelah kalian buat eh, tabelnya di SQL tadi, kalian bisa langsung cek di bagian ini ya. Bagian ini, maka akan terbuat ID, user, email, dan kolom password. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian codingan atau bagian formnya ya. Bagian form input atau tampilin data. Di sini terdapat 4 file yang saya buat. Ada db, index, list, sama php. Yang pertama adalah db. db ini fungsinya adalah untuk menghubungkan si file php dengan database MySQL-nya, lalu menyimpannya di dalam sebuah variabel db. Di dalam sini ada apa aja, yaitu maksudnya di dalam ini adalah
bentuk file servernya itu localhost dengan username root, passwordnya tidak ada. Lalu ini nama database yang akan digunakan. Kemudian index.php adalah bagian untuk ini ya, teman-teman, untuk bagian form inputnya gitu. Form input dari yang akan kita masukin datanya. Ada label, ada username, ada email dan password. Ini sudah dipelajari ya sebelumnya. Lalu untuk actionnya sendiri kita akan mengirim data input ke save.php dan metode post. Oke. Nah, di dalam metode post kita akan mengambil menghubungkan si file kita dengan si database itu, yaitu db.php dengan metode input. Dan di sini kita akan menyimpan setiap data username jadi variable username, data email jadi variable email, data password dengan variable password. Lalu kita akan menyimpan data yang kita terima ke file SQL dengan MySQL query, variable db yang sebelumnya, dan query insert into nama tabelnya yang tadi user, dan urutan username, email, dan password, dan value-nya juga sama, variable email, variable username, variable email, dan variable password. Lalu setelah data disimpan, maka kita akan diarahkan ke list.php, tempat kita akan menampilkan data kita ya teman-teman. Di sini kita seperti tadi menghubungkan database ke PHP, lalu kita menyimpan data query atau dengan MySQL query di variabel database, kita hubungin yang tadi dengan query select from, atau untuk menampilkan data dari tabel username lalu menyimpannya di variabel data. Ini untuk membuat sebuah tabelnya dengan tag HTML. Lalu kita menggunakan perulangan untuk mengambil data MySQL fetch dan tabel dan variabel data ini yang di sini. Dan setiap barisnya kita mengambil setiap barisnya. Nah, dan setiap barisnya kita akan masukin ke setiap tabel. Setiap tabel ya. Kita contohin di sini user 1, password 123. Nah, gitu ya teman-teman. Kita mengisi setiap row CID, setiap row username, dan ngambil dari username ini setiap row, ambil ID, masukin ke sini, ambil username, masukin ke username, email, dan password. Dan itu kita gunakan perulangan ya, hingga semua data terkumpul. Lalu kita setelah datanya sudah kosong atau sudah diambil semua, kita echo dengan menutup si tabel itu sendiri. Nah, langsung saja kita cobain ya teman-teman, ke praktikan. User 3, emailnya user 4, user 3 juga, passwordnya 12344. Lalu jika diinput kita tinggal refresh dulu, maka data akan otomatis tersimpan. Ini mengapa ID-nya tidak 4? Karena sebelumnya saya sudah menginput data dummy hingga 7, jadi maka dilanjutin gitu ya teman-teman. Jika saya sebelumnya tidak melanjutkan data dummy, maka ini akan jadi 4 gitu. Nah, setelah diinput, maka yang ditampilkan adalah list.php. Mengapa? Karena kita menggunakan header setelah kita input di index, maka kan ke save php. Dari save php itu
eh, si filenya akan mengirim perintah untuk menampilkan si list.php atau list dari tabel yang akan kita tampilkan atau data yang akan ditampilkan. Maka dari yang tadinya form input itu langsung ke form si tampilan data ini. Ya, jadi yang saya bilang tadi ini untuk si tag untuk membuat si tabelnya. Lalu ini pengulangan untuk menyalin setiap data yang ada di database-nya itu sendiri. Gitu. Ini nambah satu karena tadi saya kirim ulang ya, jadi otomatis nambah. Nah, jadi data yang ditampilkan adalah ID-nya keberapa, ID, username, row, yaitu email, itu ada password. Nah, jadi pengulangannya dari ini ke ini ke ini, balik ngulang jadi ini, hingga datanya semua telah ditampilkan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja untuk presentasi dari mini project MySQL Database, insert dan select. Nah, mungkin insertnya adalah bagian menyimpan data ke database dan select untuk menampilkan data ya dari database. Oke, mungkin cukup sekian ya dari presentasi mini project saya untuk mengenai form menginput data ke database. Mungkin segitu saja. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.